Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fibia Yunanda, mahasiswi program studi Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung. Pada video kali ini saya akan sedikit menyampaikan informasi mengenai sistem operasi komputer dan jaringan. Yang pertama ada pengertian komputer dan operasi komputer menurut para ahli. Pengertian komputer menurut para ahli. Yang pertama ada Robert H. Mesmer. Beliau mendefinisikan komputer sebagai suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima, memproses, menyimpan, menghasilkan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua ada P.C. Hamaser. Beliau mendefinisikan komputer sebagai mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital. Yang ketiga ada Donald Sanders. Beliau mengatakan bahwa komputer adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data secara tepat dan cepat. Yang keempat ada William M. Forey. Beliau memaknai komputer sebagai suatu alat pemroses data yang bisa melakukan penghitungan secara besar dan cepat. Yang kelima ada William dan Sawyer. Mereka mendefinisikan komputer sebagai mesin serbaguna yang dapat diprogram. Dan terakhir ada Elias M. Awad. Beliau mengatakan komputer adalah sebuah alat hitung yang memproses data untuk disajikan dalam bentuk data digital maupun data analog. Selanjutnya pengertian sistem operasi komputer menurut para ahli. Ada dari M. Suyanto, Ferry Indayuda, Ali Zaki, H.R. Talib, M. C. Leod, dan Sunarto. Selanjutnya yang kedua ada sejarah komputer dan sistem operasi dari masa ke masa. Pada generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1956. Selanjutnya generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Kemudian ada generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Selanjutnya ada generasi keempat dari tahun 1971 sampai sekarang. Dan yang terakhir ada generasi kelima dari sekarang sampai masa depan, di mana ditandai dengan munculnya large scale integration. Selanjutnya yang ketiga ada konsep kerja sistem operasi komputer. Yang pertama ada manajemen proses, di mana sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file. Yang kedua ada bekerja dengan instruksi, di mana sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Yang ketiga ada pengelola instruksi. Setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Dan yang terakhir adalah tampilan instruksi. Selanjutnya yang keempat ada macam-macam sistem operasi. Pada generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi, di mana belum adanya sistem operasi. Kemudian pada generasi kedua memperkenalkan batch programming system. Nah, pada generasi inilah pertama kali munculnya sistem operasi. Selanjutnya pada generasi ketiga sistem operasi menjadi multi pengguna atau digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi programming melayani banyak program sekaligus. Yang keempat ada graphical user interface dan era komputasi, dan generasi selanjutnya ada sistem operasi bergerak atau mobile serta sistem operasi jaringan. Selanjutnya yang kelima, komponen-komponen sistem operasi komputer. Ada manajemen proses, manajemen memori, manajemen sistem berkas,
manajemen sistem input-output, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen sistem proteksi, manajemen jaringan, dan command interpreter system. Selanjutnya yang keenam ada pengertian ALU dan CU. ALU atau Arithmetic Logic Unit merupakan salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Kemudian ada CU, Control Unit, di mana merupakan salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU tersebut. Yang ketujuh ada sejarah Windows dan Macintosh dan Linux. Windows sudah terpasang langsung pada komputer-komputer baru sehingga membuatnya menjadi sistem operasi yang populer. macOS ini adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple, dan sistem operasi ini sudah terpasang pada semua komputer Macintosh. Dan yang terakhir ada Linux. Linux merupakan jenis sistem operasi open source yang kode programnya dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapa saja di seluruh dunia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.